mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Awalnya Mas Bambang membuat buku Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Apa motivasinya? Ya, perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiatno itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, inces. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU, gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Ya, saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman
sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya, Jokowi Undercover 2 gitu. Kapan mau dirilis? Ya dalam waktu secepat-cepatnya ya kan. Untuk masalah nama orang tuanya, Nah, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putra Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Hebohan terbaru adalah Bejorga membocorkan surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara. Contains letter transaction from 2019-2021 as well as documents sent to the President, including a collection of letters sent by the State's Intelligence Agency, Badan Intelijen Negara, which are labeled as secret. Demikian tulisnya di forum Breset. Berisi catatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan dokumen yang dikirimkan ke Presiden, termasuk surat-surat yang dikirim Badan Intelijen Negara yang dilabeli rahasia. Berbeda catatan dengan data sebelumnya yang dijual dengan harga tinggi, data ini bisa ditebus dengan harga yang relatif murah. Untuk bisa melihat bocoran itu secara penuh, ia mematok tarif 8 kredit. Sebagai informasi di forum Indonesia tersebut, untuk setiap 30 kredit bisa ditebus dengan harga 8 eur. Sekitar 120.000, jadi 8 kredit ini kurang lebih nilainya adalah 32.000. Setelah data Presiden Jokowi, Bejorga juga menjanjikan akan membocorkan data My Pertamina yang menurutnya dilakukan demi mendukung aksi demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM. Dan lewat grup Telegramnya, Bejorga mengaku masih menunggu ditangkap oleh pemerintah Indonesia. I'm still waiting to be raided by the Indonesian government. Demikian tulisnya di grup itu. Saya menunggu digerebek pemerintah Indonesia. Akun Treasure mematakan hacker Bejorga yang membocorkan berbagai database kewarganegaraan Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak tahun 2020. Mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome. Namun Telkom membantahnya, dan terbaru Bejorga juga yang menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Bejorga juga berulang dengan mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card pembayaran Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon operator seluler hingga tanggal registrasi. Bahkan Bejorga sampai terbalas pesan dengan Kominfo setelah institusi ini meminta agar hacker jangan menyerang. Kemudian Bejorga merespon dengan menuliskan "Stop being an idiot". Demikian di situs forum Breset. Demikian pungkasnya. 5 hal diketahui soal Bejorga hacker yang klaim retas dokumen Jokowi hingga BIN.
Dunia internet tengah dihebohkan oleh kemunculan Bjorka hacker yang diduga meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tak hanya itu, Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.